Halo Ya. semuanya, welcome back di Bistalk sesi hari ini bersama saya, Jo Chang, dan hari ini saya kedatangan dua teman-teman yang cantik-cantik. Kita say hi dulu yuk. Ada Bu Marin Novita dari rumah.com dan ada Mbak Natasha Imelda dari Damcorp. Halo, hai, apa kabar? Halo, apa kabar, Mas Jo, Mbak Halo, Marin? halo. Salam ketemu. Salam Kita kenal harus ketemu. semua. Salam kenal semuanya. Buat teman-teman yang sudah hadir hari ini, terima kasih sudah hadir. Dan sebelum kita mulai, kita nanti mau kenalan dulu ya dengan dua teman-teman kita ini. Hari ini kita mau membahas practical tips mengenai gimana sih cara kita start digitize customer journey buat property business owner di Indonesia. Nah, telah hadir bersama saya ada Bu Marinovita, country head dari rumah.com, lalu ada Mbak Natasha Imelda dari Damcorp. Mungkin kita mau kenalan dulu sama Bu Marin. Bu Marin, boleh dong cerita sedikit Halo gimana semuanya. sih perjalanannya bisa mendarat atau sekarang mengepalai rumah.com. Ya, so thank you for ini ya kesempatan ini ngobrol di Bistalk nih with Jo Cheng siang hari ini. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya, Kojo ya, teman-teman yang lagi join juga online. Jadi a little bit introduction about myself. Sebenarnya saya di dunia online tuh sudah cukup lama nih Kojo gitu ya. Mungkin udah lebih dari 15 tahun. Jadi dulu mulai heavy-nya tuh waktu kerja di kompas.com. Terus habis itu habis itu pindah ke OLX. Terus kita juga pernah work in the same company ya, Kojo ya, waktu itu di Living Social. Terus ya akhirnya pindah ke rumah.com gitu. Nah di rumah.com sendiri kurang lebih udah 4 tahun ya di rumah.com. Ya dan kalau rumah.com sendiri memang it's a, apa namanya, kita bilangnya it's a property technology company gitu ya. Jadi kita currently punya sekitar 600.000 listing di rumah.com. Kita kerja sama-sama 12.000 agent sama 1.000 developer. Nah, rumah.com sendiri sebetulnya bagian dari properti guru. Kita ada di 5 negara gitu. Jadi ada di Singapura, ada di Malaysia, ada di Indonesia, Vietnam, sama di Thailand. Kira-kira seperti itu, Kojo, sedikit perkenalan dari saya. Oke, thank you. Menarik nih, saya punya banyak pertanyaan, udah gak sabar. Cuma kita mau kenalan dulu sama Mbak Natasha Imelda. Hai, Mbak Natasha. Mbak Tasya ya, saya panggilnya boleh ya? Iya. Boleh Halo, Mas Jo. cerita dong, sebelum ke WhatsApp, ini di mana aja sih sebelumnya? Oke, jadi aku itu kurang lebih mungkin udah 11 atau 12 tahun gitu ya berkarirnya, dan awalnya itu memang udah langsung kecemplungnya di digital industry gitu. Jadi dari nyobain waktu itu online news media gitu ya, makanya aku kaget juga tuh Mbak Marin, oh pernah di Kompas ya. Nah aku juga pernah tuh di online news media gitu ya, untuk digital placement-nya, terus juga di otomotif media juga gitu kan untuk digital placement, sama pernah juga di e-commerce gitu, kalau bisa dilihat di sini di bineka.com gitu. Waktu itu handle-nya lebih ke B2B gitu ya, B2B sama government segmen gitu. Dan sampai saat ini sih ya memang fokusnya di teknologi ya gitu ya, di Damcorp gitu ya, sebagai kita commercial bisnisnya gitu ya, membantu untuk para B2B gitu ya, mereka gimana supaya bisa memanfaatkan channel yang kita tawarin ini adalah channel WhatsApp gitu. Jadi memang fokusnya buat di pengembangan platform sih kalau saat ini di Damcorp gitu, Mas Jo. Oke, thank you. Ini juga saya punya beberapa pertanyaan buat Mbak Tasya, karena WhatsApp ini kalau saya bisa bilang ini udah nggak bisa dilepasin dari kehidupan sehari-hari ya. Betul. Bahkan ada yang bilang pasangan hidup boleh pergi, tapi WhatsApp nggak boleh pergi. Waduh, jangan sampai gitu juga sih sebenarnya. Oke.
Oke. Nah, eh, kalau gitu kita mulai ngobrol-ngobrolnya. Saya punya dua dua informasi yang saya peroleh yang menyatakan bahwa COVID-19 itu mengakselerasi adoption dari PropTech atau property teknologi across atau di seluruh dunia. Nah, lalu bisa dikatakan juga bahwa teknologi sekarang ini membantu untuk meningkatkan house buying experience atau cara orang beli properti itu jadi beda. Kalau dulu mungkin dengan brosur, ketemu orang gitu ya, dengan adanya pandemi, semuanya jadi berubah. Dan ini juga ternyata bisa membantu efisiensi secara operasional dari para broker-broker properti. Nah, kalau kalau menurut dari Bu Marin seperti apa sih? Kalau saya lihat, saya Pak sebelum dijawab, saya pengen nanya dulu lebih jauh. Tadi dimention mengenai rumah.com gitu kan. Rumah.com adalah properti teknologi. Apa sih? Apa sih role-nya dari rumah.com atau apa yang ditawarkan oleh rumah.com? Iya, jadi pertanyaannya banyak ya, Kojo ya. Ini jawabnya bisa 1 jam sendiri nih. Oke, apa namanya? Nanti kalau kurang jelas boleh ini lagi ya, ditanyakan lagi. Soalnya a bit crowd nih sekarang di tempat aku duduk. Nah, jadi kalau rumah.com sendiri sebetulnya kita as I mentioned before itu kita adalah property technology company. Nah, kita melayani 3 stakeholder nih Kojo gitu. Jadi ada property developer, ada property agent, terus ada juga consumer ya. Consumer itu adalah orang-orang yang mau beli rumahnya gitu lewat apa namanya cari informasinya lewat rumah.com gitu. Nah, sebetulnya visi dan misinya rumah.com tentunya kita secara property technology company kita pengen jadi the best partner ya buat si property seeker itu dalam mencari rumah idamannya gitu. Jadi kita terus memberikan solusi-solusi yang memudahkan semua stakeholder kita mencapai tujuannya. Jadi kalau kita ngomong stakeholder, tentu konsumen bisa mendapatkan rumahnya lewat rumah.com, developer dan property agent juga bisa mendapatkan bisa menjual rumahnya atau mensewakan propertinya ke konsumen lewat rumah.com. Dan juga kalau dari sisi apa namanya market outlook, karena kita memang punya 600.000 listing dan kita juga dikunjungi oleh lebih dari 4 juta orang setiap bulannya, itu datanya kita olah Kojo sebagai suatu analisis ya. Nah itu bisa dipakai oleh stakeholder properti kita, misalnya oleh pemerintah, oleh developer, oleh bank, karena kita bisa melihat di situ tren penjualannya seperti apa gitu. Jadi misalnya dari waktu ke waktu, dari kuarter ke kuarter itu kita bisa lihat pergerakannya, indeks harganya tuh seperti apa naik atau turun. Dari sisi supply-nya itu naik atau turun. Nah itu gunanya tentunya dari sisi consumer sangat bagus ya, karena dia bisa lihat oh indeks harga lagi turun. Dan it's time for the consumer untuk beli properti. Kalau misalnya harga lagi turun. Contoh kemarin kita alami di ini udah kuarter 4 ya. Jadi di kuarter 1 2021 dan di kuarter 4 2020 itu kita pernah mengalami yang namanya harga turun gitu. Ya karena memang kita masih dalam masa Covid ya. Gitu. Jadi that's impact a lot gitu ya. Mungkin pada saat itu orang lebih fokus untuk kesehatan. Makanya jadi itu it's really impact the property business sih. Jadi banyak yang menjual rumahnya gitu ya. Tapi ya karena memang banyak yang tidak butuh at that time, yaitu mempengaruhi harga properti. Jadi sempat turun. Tapi thank God-nya properti ini kan dibilang kita bisa bilang adalah kebutuhan pokok ya, karena it's kebutuhan pangan gitu. Jadi for the past 2 quarter indeks harganya udah naik lagi nih, gitu. Jadi apa namanya bagus ya dari sisi kita ngeliatnya kalau indeks harga naik, berarti konsumen sudah mulai percaya lagi nih untuk berinvestasi di dunia properti. Kira-kira begitu dulu. Jadi demand-nya juga udah mulai naik lagi ya? Betul sekali demand-nya sudah mulai naik lagi. Dan kalau terkait dengan COVID ya, kalau menurut saya COVID itu tidak semuanya itu apa ya
tidak semuanya itu merugikan gitu ya. Memang kita juga mesti berempati karena memang ada teman, ada keluarga yang apa namanya harus pergi ya karena terkena COVID gitu ya. Tapi sometimes kita Betul. juga bisa lihat COVID ini kayak blessing in the in disguise ya, gitu ya. Apa namanya in the sky ya? Apa sih bahasanya? Nah jadi banyak gitu. Contoh dulu mungkin kita kalau ketemu orang harus kalau mau meeting sama orang harus ketemu in person gitu. Nah kalau kita ngomong apa namanya meeting di daerah Jakarta, it takes longer time kan ya. Misalnya mau ke Tamrin Betul. atau dari Cilandak, itu mungkin bisa 1 sampai 1,5 jam gitu perjalanan. Pulang pergi udah 3 jam. Meetingnya padahal cuma 1 jam gitu kan. Jadi maksudnya benar-benar nggak efektif gitu kan. Nah pada saat adanya Lama waktunya COVID, ya. iya, lama sekali waktunya. Nah, pada saat ada COVID, harusnya kita dapat meeting sehari cuma 2, tapi pas COVID kita malah bisa meeting dengan more person ya gitu ya. Jadi sehari dari dulu cuma 1-2 meeting bisa 5 sampai 6 meeting gitu. Jadi kita dituntut untuk bisa agile, untuk bisa kreatif, tapi malah bisa survive gitu ya dengan adanya COVID ini gitu. Jadi itu sih kita ngelihatnya ya. Dan terbalik lagi dari sisi teknologi, karena ini dari sisi konsumen ini kan beli rumah ya, bukan mau beli baju, bukan mau beli handphone gitu ya. Itu adalah kalau beli rumah itu Betul. pengalaman seumur hidup sekali kan ya Kojo ya. Jadi apa namanya nggak bisa cuma lihat-lihat gambar gitu, oh saya mau beli gitu, nggak bisa kayak gitu kalau beli rumah. Di komitmen juga. Betul, betul, betul kok. Nah, kita jadi menghadirkan teknologi juga Kojo gitu buat si property seeker. Jadi kita nanti mungkin Kojo bisa cek dari rumah.com sendiri, itu ada kita namanya virtual tour gitu. Jadi dari si property seeker pada saat mereka lihat properti, mereka seperti datang ke properti itu sendiri gitu. Bisa belok kanan, bisa belok kiri, bisa maju ke depan, mau balik lagi ke belakang lihat dapurnya boleh gitu. Jadi ya kita buat apa namanya convenience mungkin lah buat si property seeker untuk tetap bisa beli rumah dengan situasi yang aman. Kira-kira gitu Kojo. Wow. Wah, ini menarik banget. Tadi di-mention mengenai virtual tour, artinya secara nggak langsung dengan teknologi sekarang ini, walaupun adanya COVID, itu kalau kita lihat secara positifnya, orang-orang yang ada di luar kota, yang memang tertarik untuk investasi di properti di kota lainnya, nggak perlu lagi jauh-jauh, harus terbang, harus datang, harus bikin appointment, mereka bisa langsung lihat ya. Oke, ini makin menarik. Ini makin menarik, karena mungkin kita di awal hanya melihat bahwa awalnya hanya listing aja. Apakah digitalisasi itu yang dinamakan dengan listing yang dulunya di koran ya? Kalau saya ingat zaman dulu itu masih di listing di koran, kita masih cari satu-satu, dilingkarin, lalu udah mulai pindah ke digitalisasi, udah bisa di search. Tapi ternyata functionality-nya juga sudah berubah, fitur-fiturnya sudah makin banyak. Nah, trennya kalau gitu apa aja? Kan tadi kita lihat ya, trendingnya mulai dari zaman dulu koran, listing, terus juga listingnya pindah ke online gitu ya. Terus bisa jual beli juga deh. Nah, tapi dengan ada teknologi ini kan terus berkembang ya, terus berkembang. Trennya jadi kayak apa sih? Atau apa yang dilihat nanti ke depannya, ini trendingnya akan seperti apa di sisi properti industri? Ya, jadi kalau dari sisi properti industri itu balik lagi ya, karena ini memang pengalaman seumur hidup sekali ya for most of the people ya kalau membeli rumah gitu. Jadi yang kita sajikan tentunya dengan balik lagi ya, kita masih ngomong situasi COVID, gimana caranya kita bisa bantu si konsumen bisa beli rumah mereka dengan cara yang nyaman dari rumah gitu. Nah, kita buat waktu itu Jo, kita bekerja sama beberapa bank. Waktu itu kita buat yang namanya virtual property expo gitu. Nah, itu kita buat 3 dimensi. Jadi benar-benar seperti konsumen itu datang ke property expo dan mereka lihat-lihat gitu. Jadi mampir ke booth, lihat-lihat lagi, belok kanan, belok kiri. Jadi hampir sama seperti virtual tour. Tapi ini it's a bigger scale gitu ya, karena kita ngomongin virtual property expo. Dan tadi ya, kalau kita ngomongin teknologi, harusnya itu memudahkan sisi konsumen ya. Jadi nggak perlu, kalau dari dulu ya di koran mungkin kita harus liatin satu-satu.
dan nggak bisa difilter. Tapi kalau udah ngomongin teknologi atau digital, harus itu udah sangat memudahkan ya. Jadi misalnya saya konsumen mau cari rumah di Tangerang, it's very easy gitu ya, mau lewat rumah.com, mau lewat virtual property expo, itu kita ada fasilitas yang namanya filter. Ya udah, jadi saya cari rumah misalnya di Bekasi, saya mau cari harga rumah 500 juta gitu, terus saya mau cari tipe rumahnya yang landed gitu, saya nggak mau beli apartemen, dan si property seeker udah cari yang memang dapat informasi yang dia inginkan gitu. Nah, nggak perlu lihat properti-properti yang lain. Satu teknologi yang terbaru juga, sebenarnya sih nggak baru-baru banget Jo, kita punya namanya artificial intelligence, AI, teknologi AI. Jadi ini kita launch last year, dan ini very very helpful ya. Itu similar like kita nonton YouTube deh. Ya, nonton YouTube misalnya, let's say aku suka dangdut gitu ya, kan next time aku datang ke YouTube, udah tuh pilihannya dangdut semua kan di bawahnya gitu, jadi udah dikasih suggestion gitu, nggak perlu cari lagi. So itu teknologi kita hadirkan di rumah.com juga Jo. Jadi let's say aku cari ke rumah.com, cari rumah yang tadi harganya 400 juta di Bekasi, next time aku datang ke rumah.com, pilihannya udah yang mendekati yang terakhir aku cari. Kira-kira seperti itu sih. Jadi ya banyak sih. Jadi sampai ke personalized interest juga ya. Betul sekali, betul sekali. Oke. Lalu ada tadi disebutkan ada 3D, sampai ke ada AI, lalu VR juga ya. Sampai ke sana juga ya. Betul sekali. Nah, ini tadi dari tren industrinya. Kalau kita lihat customer behavior-nya berubah nggak sih sama ekspektasinya? Masih sama nggak orang-orang yang mau beli properti itu, apakah pola pikirnya atau cara mereka transaksinya, apakah sudah bisa online? Contohnya ya, kalau dulu setahu saya masih harus datang transaksi, kita DP, banyak lot of paperwork gitu ya, lalu masih ada yang bawa cash. Nah, apakah sekarang ini sudah, bayarnya udah secara online aja, atau bahkan pakai QR dengan keterbatasan yang ada, atau seperti apa sih? Ya, it's a very good question, Ko Joy. Jadi balik lagi, kan rumah.com ini kita property technology company, gitu kan. Our goals itu terus melakukan inovasi-inovasi ya untuk membantu semua stakeholder kita gitu ya, mau itu konsumen, mau itu developer, mau itu property agent. Nah, balik lagi kalau ngomongin behavior dari si property buyer. Sebenarnya sih kalau dari mereka tentunya inginnya kemudahan gitu ya, pada saat mereka kemudahan dan keamanan ya tentunya ya, pada saat mereka mencari rumah idaman mereka. Nah, ini juga salah satu teknologi yang baru dikeluarkan oleh rumah.com. Jadi dari sisi property developer, let's say ya, ada kita di sini banyak ya property developer tuh, kita contohnya kayak Sinar Masland, Ciputra, terus Alam Sutra, itu contoh-contoh property developer. Nah, mereka kan juga tetap harus launching produk-produk baru mereka gitu ya, misalnya cluster A, cluster B, cluster C gitu ya. Nah, bagaimana mereka menjangkau si property seeker, padahal kita lagi PPKM. Waktu tahun 2020 kita lagi PSBB gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita dari sisi konsumen, kalau mau beli rumah, nggak bisa gitu ya kalau misalnya mereka harus datang gitu ya, karena balik lagi ada PPKM. Nah, dari rumah.com kemarin kita luncurin Jo, kita sebutnya namanya online booking. Nah, tadi juga, jadi dengan adanya online booking ini, si property seeker itu tidak perlu datang. Dari sisi developer tinggal kasih denah-denahnya gitu ya, itu sifatnya semua digital gitu. Jadi misalnya di apartemen, di lantai 1 ada 10 unit, lantai 2 ada 10 unit, lantai 3 ada 10 unit, dan seterusnya, udah diwarna-warnain gitu. Jadi very visualnya juga menarik. Dari sisi property seeker tinggal dikasih linknya, Bapak Ibu mau lihat launching kita terbaru, harganya misalnya promonya PPN 0% gitu ya, dan DP 0%. Wah, itu kan property seeker langsung tertarik. Dia tinggal buka linknya,
udah kelihatan tuh, oh ini yang available yang warna hijau, yang sudah terbook warna merah. Nah, dia klik yang warna hijau, itu langsung masuk ke virtual tour-nya lagi tuh, Jo. Oh, ini tuh tampilannya si apartemennya gitu. Nah, misalnya mereka interest, sudah ada pilihannya juga, tinggal melakukan, tapi biasanya kita masih tahap ke DP ya, untuk pembayaran properti. Tinggal mereka melakukan pembayaran aja gitu, tinggal pilih banknya mau yang mana. Itu semua sifatnya online atau digital gitu. Oke. Penasaran, kan kalau biasanya ada proses negosiasi, tanya-tanya, bisa chatting juga nggak sih? Nah, itu pertanyaan bagus. Jadi balik lagi ya, namanya beli rumah kan nggak seperti segampang kita beli alat elektronik ya, atau Betul. beli apapun juga baju atau yang lainnya. Jadi memang ya itu ya, teknologi-teknologi itu sudah hadir. Di rumah.com ada chat, terus ada juga di virtual property expo kita kemarin sama Bang Betan dan Bang Benny, kita juga provide chat dan sampai teknologi video tuh Kojo gitu. Jadi kalau misalnya dia mau klik, ya, jadi misalnya ada fiturnya di rumah.com berkomunikasi lewat video, tinggal si properti seeker-nya klik, nah itu langsung keluar. Nah, masalahnya ini juga kadang-kadang kita juga mesti lihat ya, kita nggak bisa juga terlalu canggih-canggih nih Jo di Indonesia. Kenapa? Karena kita juga mesti lihat ternyata dari sisi properti seeker-nya juga belum siap ke arah situ gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi internet kita juga belum as fast atau as strong negara Singapura. Kalau misalnya last time ini it's a lesson learned lah for rumah.com. Kita waktu itu kerjasama sama salah satu bank ya, dan mereka minta, Bu Marin, saya mau bikin virtual property expo, kamu harus bikin yang paling canggih, yang paling keren dibandingkan virtual property expo yang pernah kamu buat. Kalau bisa, kita kan waktu itu ada time kita adanya 3D ya. Terus kalau bisa 5D bisa nggak Bu? Atau 6D atau 7D gitu kan? Oh my god. Terus kita coba, oke, dan Bu, kalau yang itu nggak ada, tapi ya mungkin 3D atau 4D, that's something that we can work around lah. Akhirnya kita bikin ya Jo ya. Tapi ya kenyataannya itu bagus ya buat di Jakarta dan sekitarnya aja gitu. Tapi kan yang kita mau jangkau kan sebetulnya kan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali gitu ya. Konsumen yang di luar Jakarta. Unfortunately kalau terlalu kota besar. Iya, nggak bisa Jo gitu. Internet bandwidth-nya itu udah muter-muter aja gitu. Jadi untuk certain area ya mereka nggak bisa buka gitu loh. Jadi antara keinginan kita juga harus menyesuaikan gitu ya dengan market di Indonesia gitu. Apakah memang marketnya sudah ready, teknologinya sudah siap belum? Sudah siap atau belum? Kira-kira seperti itu sih Jo. Jadi pengennya yang canggih-canggih, tapi kenyataannya di lapangan ya belum siap untuk daerah-daerah tertentu gitu. Betul, bisa jadi di beberapa kota-kota besar, bahkan kita pun masih di Jakarta masih suka ada masalah ya. Kita lihat muter-muter, ada seasonnya juga, lokasi itu juga mendukung, sehingga teknologi yang digunakan jadi nggak bisa optimal. Nah, itu jadi satu PR ya. Itu jadi satu PR. Ini menarik. Saya ada pertanyaan berikutnya, karena ada beberapa pertanyaan yang udah saya simpen, udah saya susun buat Bu Marin, karena saya mau belajar banyak nih. Harapannya bisa kita sharing. Tipe-tipe properti teknologi sendiri ada apa aja sih? Jadi kalau kita ngomongin PropTech itu macam-macam ya Jo ya. Let's say kalau kita ngomongin rumah.com itu menurut aku itu yang paling basic justru kan. Jadi maksudnya ya kita taruh listing properti ya, entah itu dari agent, entah itu dari developer. Udah dari sisi konsumen tinggal lihat gitu kan. Tapi kan secara di rumah.com sendiri kalau tidak pameran kita nggak akan ngeluarin yang namanya tadi fitur payment. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat contoh kayak kan banyak juga kayak peer to peer, let's say kayak Gradana gitu ya. Mereka benar-benar seperti kayak crowdfunding gitu ya. Jadi misalnya saya dari sisi property seeker, saya mau investasi di properti, bisa tinggal pilih propertinya mau yang mana aja.
Tapi dari sisi konsumen kita juga bisa investasi juga gitu sebagai pendananya juga gitu, itu di Gradana. Ya Iya, beginilah ya kalau online ya. iya. Nah, udah balik kayaknya tuh. Hai Jo, gimana? Kayaknya masih mute Jo. Ah iya, baru kita ngobrolin soal teknologi ya. Tiba-tiba kita digoda. Ya maaf tadi ada gangguan teknis, tiba-tiba internet down. Thanks God sudah balik. Iya tadi sempat ngobrol mengenai sampai ke crowdfunding model ya. Yes, crowdfunding model, terus bahkan yang yang baru tuh Jo, Travelio gitu ya, dan focusing a lot sama sewa menyewa gitu ya. Jadi yang mau short term mau yang long term gitu ya, dan mereka provide dengan bisa langsung pembayaran juga gitu. Jadi it's a unique business model juga ya, masih terkait dengan properti. Jadi mulai berkembang, bahkan ada yang sudah mulai cross industry. Tadi kalau memang disebutkan salah satu brand, mereka tidak hanya managing propertinya, inventory dari propertinya sendiri, tapi ke distribution sampai marketing, dan bahkan mereka mulai positioningnya ke B2C-nya sebagai market yang memang membutuhkan seperti turis atau memang yang perlu staycation dan lain-lain. Terus tadi mungkin udah sempat cerita sedikit. Ada tantangan lain nggak sih selain internet di Indonesia? So kalau kita ngobrolin terkait dengan properti ya Jo, selain dengan kalau terkait sama teknologi, salah satunya sih sebetulnya yang tadi ya I mentioned before, mungkin internet connection-nya kita not as ready as other country gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin properti sebetulnya ada PR yang paling besar justru ya dari sisi consumer, which is kita sering survei ya sama si konsumen, kenapa sih kok nggak mau beli gitu ya, kenapa, apa yang jadi kendala kamu belum melakukan pembelian sekarang ini. Ternyata one of the thing yang mereka masih menjadi kendala adalah suku bunganya Jo gitu ya. Suku bunganya kalau dari sisi konsumen masih dianggap sangat tinggi gitu, itu yang sangat menyulitkan. Memang di bank ya, let's say Bank Indonesia ya, tahun lalu November tahun lalu sudah menurunkan suku bunga ya, BI 7-day repo rate itu sampai 3,5%. That's the lowest one ya dibanding tahun-tahun sebelum. Betul. But the challenge is prakteknya gitu ya, itu tidak bisa mereka nyuruh misalnya let's say Bank A atau Bank B, Bank C gitu, kamu harus 3,5% ya. Jadi di lapangannya tidak seperti itu gitu. Dari bank-bank tersebut itu bisa mempunyai istilahnya otoritas sendiri gitu ya untuk menentukan suku bunga yang mau dikasih ke konsumer itu berapa. Tentu dari bank-bank itu kan melakukan hitungan-hitungan ya gitu ya, karena mereka juga nggak mau bunganya dikasih rendah, tahu-taunya NPL-nya tinggi gitu ya, itu yang mereka nggak mau. Betul. Jadi itu juga challenge sih di lapangan yang masih dirasakan sama konsumen. Mungkin ada juga yang mendekati ya promo-promo misalnya 4,5% untuk first 2 years or first 1 year gitu. Tapi kan setelah itu kan bunganya lumayan ya 10% di atas lagi. Iya kan tinggi lagi gitu. Sometimes konsumen kan sekarang pintar ya. Mereka compare with other country. How come Malaysia bisa less than 5% gitu loh bunganya gitu, dan mereka bisa sampai 30 tahun gitu, kenapa kita enggak. Itu sih one of the biggest challenge yang membuat property seeker belum bisa punya rumah sekarang, padahal backlog rumahnya cukup tinggi ya di Indonesia gitu. Oke. Itu menarik. Jadi dari konsumennya sendiri juga masih banyak tantangan. Satu dari profilnya, kesiapannya mereka dengan teknologi
teknologi, lalu juga ternyata faktor lainnya yang penting adalah tadi suku bunga. Walaupun turun, tapi ternyata itu masih sifatnya himbauan, belum menjadi satu standarisasi, sehingga apa yang dibilang oke, bisa di angka 3 atau 4, tapi sifatnya tactical. Setelah itu kembali ke double digit ya. Dan dengan situasi perekonomian sekarang dan peluang untuk melakukan opportunity untuk melakukan investasi di beberapa lini bisnis lainnya atau industri lainnya juga cukup banyak. Oke. Menarik. Kalau gitu fitur apa sih yang kalau kita bicara teknologi nih, ini kan seperti yang pernah kita bahas adalah chicken and egg ya. Ada tadi kalau rumah.com mau mengakomodir kan ada dari pihak prinsipalnya, ada dari pembeli, ada dari penjual. Nah, semuanya begitu diajak pindah digitalisasi kan di semua industri pertanyaannya adalah apa yang bisa membuat perubahan secara signifikan dengan investasi sekecil-kecilnya. Kan biasanya seperti itu. Nah, kalau dilihat dari PropTech sendiri, fitur apa yang sebetulnya bisa ngebantu sih ke arah sana? Ya, jadi kalau balik lagi ya, dengan adanya COVID ini, menurut saya semua stakeholder properti dipush untuk satu ya bisa survive di masa pandemi ini. Nah, caranya survive di masa pandemi ini gimana ya? Tentunya memanfaatkan teknologi digital. Nah, kalau kita ngomong, let's say kita ngomong awal tahun 2020 atau akhir tahun 2019 ya, sebelum kita masuk masa COVID. When we are speaking to some of the developer ya, property developer ya, big name lah gitu ya, mereka juga belum terlalu percaya gitu ya akan internet gitu. Apakah benar internet itu bisa bantu saya jualan? Apakah benar saya dapat data property seeker gitu ya, dan bisa benar-benar data itu convert ke sales gitu ya. Itu very very hard, dan sometimes juga even mereka udah kita kasih mereka campaign di rumah.com gitu ya. Oh iya Pak, ini this is kayak 300 until 500 database ya, property seeker hasil campaign Bapak. Silakan di follow up gitu ya. Nah, realitinya waktu itu memang mungkin dari sisi timnya belum percaya gitu ya. Mereka tuh nggak percaya tuh misalnya leads online pasti cuma nanya-nanya aja deh gitu. Leads online ini pasti agent nih gitu. Nah, jadi they don't even try to follow up gitu lah at that time gitu ya. Jadi udah di follow up sekali nggak diangkat, udah bohongan nih gitu. Jadi kayak seperti itu gitu. Nah, yang mereka yakin dan lebih confidence adalah leads atau data yang datang memang satu ke marketing galeri mereka, yang kedua datang ke offline property expo gitu. If you remember at that time kita masih bikin expo gede-gedean ya di di Kemayoran, terus di Senayan gitu kan. Wah, itu kalau 10 hari yang datang juga berjejal-jejal gitu ya. Jadi mereka still trust those kind of leads lah gitu ya. Untuk leads online belum dipercaya. Nah, tapi balik lagi karena everybody I think semua dikejar target ya, maksudnya dari sisi properti developer ini ya memang kita ada COVID gitu, tapi kan di investment in the past gitu, mereka udah bangun rumahnya, ini kan harus terjual gitu kan. Jadi masih pikirin gimana caranya nih harus terjual. Ya salah satu cara ya itu tadi ya menggunakan digital. So finally ya for the past 2 years sih mereka udah lebih istilahnya karena this is the only way ya Jo ya. Mereka sudah benar-benar fokus untuk follow-up leads yang mereka dapati dari hasil campaign online, entah itu dari rumah.com, entah itu dari sosial media gitu ya. Mereka udah benar-benar lebih appreciate ya leads yang datang dari online gitu. Karena balik lagi that's the only way ya untuk mereka tetap bisa survive. Kira-kira itu ya sudah menjawab belum ya untuk pertanyaan yang ini ya Jo? Udah, menarik. Ini menarik. Saya jadi pengen ini beberapa pertanyaan saya ternyata udah dijawab sama Marin juga, mengenai marketingnya, perubahan dan lain-lain gitu ya. Ini jadi satu hal yang sangat menarik. Beberapa pertanyaan saya tadi sempat dijawab. Mungkin saya jadi mau lompat ke slide berikut nih. Slide berikut
kita lihat tadi sempat kita mention mengenai PropTech, lalu juga kita bicara mengenai fitur live chat, kita lihat ada behavior dari customer-nya, bagaimana terjadi perubahan dari offline ke online, teknologi yang terlalu canggih, nggak bisa digunakan juga, tidak optimal membantu, dan betul kalau dilihat kita harus melihat juga, lebih membumi juga nih, kondisi customer-nya seperti apa. Nah, kalau dilihat dari slide ini informasi yang saya dapat di awal tahun 2021, bahwa mobile apps yang paling banyak digunakan sekarang ini adalah di Indonesia ya, itu adalah WhatsApp. Yang kita lihat kehidupan kita sehari-hari udah, yang namanya chatting itu udah bukan apa ya, hal yang unik lagi, kan udah jadi setiap hari deh gitu. Ada apa-apa, WA aja. Mau ngomong apa, WA aja gitu ya. Terus bahkan udah pakai WhatsApp call, saya lihat di mana-mana orang udah jadi udah terbiasa banget. Nah, jadi muncullah pertanyaan ini buat Mbak Tasya. Kalau menurut dari Mbak Tasya sendiri, WhatsApp roles ini di industri properti itu seperti apa sih? Mungkin nanti Bu Mari juga bisa nambahin nih. Fungsinya WhatsApp kan kita lihat tadi ada live chat ya. Pengalamannya nanti seperti apa? Pengen dengar juga. Oke, Mas Jo. Jadi seperti yang tadi dijelasin juga sama Mbak Marin gitu ya, bahwa properti juga saat ini memang memanfaatkan teknologi gitu kan. Jadi memang dari pelaku bisnis harus berani gitu berinovasi gitu kan, mengikuti perkembangan teknologi. Nah, jadi WhatsApp role ini sih kalau menurut aku ya gitu, untuk pemilik bisnis itu bisa memanfaatkan fitur-fitur si WhatsApp-nya ini, si WhatsApp, let's say WhatsApp API gitu ya. Karena kalau WhatsApp API ini kan nantinya bisa kita develop gitu. Kalau tadi kita bicara juga AI gitu, di rumah.com sekarang udah ada AI-nya. Nah, di WhatsApp bisa banget nanti kita bikin AI-nya gitu kan. Kita bikinin chatbot-nya gitu. Jadi nanti udah sesuai dengan requirement dari si bisnisnya mau seperti apa gitu. Jadi dengan develop chatbot gitu ya, pastinya kan juga bisa lebih responsif nih ke customer. Terus kalau udah responsif ke customer, kita nanti bicara juga ke leads generation jadinya gitu kan. Kita bisa langsung nangkepin nih leads-nya gitu, yang memang si customer-nya ini consumer-nya yang sangat interest gitu kan. Jadi secara kualifikasi leads udah berarti udah hot leads banget lah gitu. Nah, jadi sih apa ya, harapannya sih ya melalui channel WhatsApp gitu ya bisa benar-benar membantu bisnis gitu ya, dalam hal ini bisnis properti, supaya bisa langsung convert ke sales gitu untuk penjualannya. Karena kayak tadi Mbak Marin bilang kan pasti nanya-nanyanya banyak banget gitu ya. Kalau aku sebagai consumer, aku nyari rumah pasti udah satu lokasi gitu kan, terus habis itu harga sebagai bunga gitu, terus habis itu mesti nanya-nanya lagi nih ke salesnya, kita di deket situ ada sekolah apa ya gitu kan, rumah sakitnya ada apa, banyak banget gitu kan pertanyaannya. Nah, itu yang harapannya kan memang direspon cepat gitu sama si pemilik bisnis, sama salesnya lah, kurang lebih kayak gitu sih kalau menurutku ya untuk role-nya WhatsApp. Oke, ini menarik. Ada beberapa teman-teman yang kelihatannya yang hadir kalau ingin bertanya bisa disampaikan lewat fitur chat yang ada di platform ini. Nanti kita akan sampaikan ke teman-teman juga. Jadi ini menarik yang tadi Mbak Tasya sempat mention. Ini juga yang disebutkan oleh Bu Marin. Kalau sebelumnya leads ini kita bicara leads ya. Di industri properti saya sering banget dengar kata leads. Oh ya, karena sales driven sekali ya. Sangat-sangat sales driven kan, harus jualan. Nah, leads-nya kalau yang sebelumnya terbuang karena mungkin susah di-track ya. Kalau kita lihat dengan adanya WhatsApp, apakah itu akan ngebantu? Kalau sekarang ini property agent-nya banyak banget. Is it possible? Adakah satu kemampuan atau satu fitur kapabilitas dari WhatsApp sendiri untuk bisnis, untuk membantu pengusaha. Jadi kalau bisa ya leads-nya itu nggak kemana-mana, tapi lari ke satu titik dan kita bisa tracking. Ada fungsi CRM-nya kah, sehingga bisa jadi kita follow up juga. Kalau nggak kan keputus-putus ya leads itu ya, dan tersebar di mana-mana. Ya, ya.
Kalau itu sih memang apa ya, untuk leads-nya itu ya kayak misalnya tadi Mbak Marin bilang rumah.com nih udah pakai yang AI gitu ya. Kalau di WhatsApp ini kan nanti bisa yang kita bikinin chatbotnya tadi. Nah, udah gitu kan kita juga bisa track. Kita bisa track tuh nanti reportnya gitu. Kita bisa lihat nih dari sales kita nih, sales agentnya si properti efektif nggak sih mereka tuh ngejawabin customer gitu. Karena kalau yang di WhatsApp API ini kita ada dashboardnya. Jadi dari si ibaratnya apa ya, mungkin supervisornya gitu ya, bisa ngelihat nih, oh bener nih si salesnya udah menjawab nih, ini banyak loh sebenarnya inquiry-nya loh gitu. Tapi apakah sudah terjawab gitu kan pertanyaan-pertanyaan customer-nya, karena kan itu journey-nya panjang banget gitu. Terus juga dengan adanya si RM ya, pastinya nanti kita bisa integrasiin tuh ke si WhatsApp. Nah, kalau udah kita integrasiin, nanti kita bisa kan kita bisa define ya, mana nih nanti yang hot leads, yang warm leads. Nah, yang warm leads ini tadi Mbak Marin bilang udah ada nih AI-nya gitu. Jadi udah ketahuan nih interest-nya apa sih, behavior-nya nih, ini dia nyari rumah yang kayak gimana nih tipenya, budgetnya berapa gitu kan udah ke capture tuh sama si AI. Nah, nanti bisa langsung tuh dikirimin kita dari bisnis bisa reach out, kirimin campaign atau mungkin promotion yang memang relate gitu, yang relevan sama interest-nya si consumer gitu. Mungkin dari Mbak Marin nggak ada tambahan? Silakan. Jadi ini seneng banget nih ngobrol soal WhatsApp ya. Jadi bener juga tadi yang mungkin Kojo sempat bilang ya. Apa ya, kalau dompet ketinggalan nggak apa-apa ya? Atau apa gimana, pasangan ketinggalan nggak apa-apa, tapi jangan sampai ya. Jadi memang WhatsApp ini udah jadi apa ya, bagian penting dari kehidupan kita tentunya ya. Nah, kalau kita ngobrol mengenai properti, kebetulan WhatsApp ini sebetulnya rumah.com ini apa namanya, heavy user dari WhatsApp gitu ya. Sebenarnya dan kita juga udah pakai tuh apa namanya, Tasya, kita udah pakai namanya WhatsApp Business. Jadi memang betul kita track, tapi currently kita memang belum launching sampai fase yang consumer. Currently itu kita pakai buat berkomunikasi sama agent, property agent, karena kita juga ada 12.000 agent gitu. Dan apa namanya, itu juga benar-benar kita benar-benar track ya apa yang sudah dikomunikasikan gitu, karena mereka juga banyak sekali pertanyaan mengenai, oh ini fitur ini buat apa, fitur ini buat apa, iklan saya udah tayang belum, ini edit itu gitu. Jadi that's why kita currently using WhatsApp Business ya untuk membantu memberikan pelayanan yang terbaik buat property agent. Dan juga kalau balik lagi kalau ke rumah.com, sebetulnya um, kalau menurut saya WhatsApp itu udah bener-bener itu yang dipakai sama consumer ya di Indonesia. Kayak tadi kita ngomongin sebetulnya di rumah.com sendiri ada fitur yang buat video juga yang tadi saya bilang gitu. Tapi kenyataannya, again ya, apa namanya, kalau ada fitur baru nih kita memang mesti banyak edukasi ya. Kenyataannya setelah kita trace lebih banyak yang menggunakan WhatsApp loh gitu loh, WhatsApp video. Kenapa? Mungkin lebih ringan, lebih familiar gitu. Mungkin jadi orang udahlah, pasti ini fitur baru gitu, ntar salah lagi pakainya mungkin gitu. Kadang-kadang kan gitu ya, kita teknologi baru kan ada rasa takut ya mau menggunakannya gitu kan. Ragu, kadang-kadang keraguan juga ya. Ragu betul. Nah, currently sih lebih banyak sih dari sisi property agent ya, pada saat dia berkomunikasi dengan konsumen ya dia menggunakan WhatsApp, dan semua listingannya rumah.com itu memang sudah kita buat connect ke WhatsApp sih gitu, karena itu yang memang very common digunakan masyarakat Indonesia ya. Jadi balik lagi ya, kita memang sudah menggunakan WhatsApp sih untuk salah satu strategi untuk berkomunikasi dengan konsumen, dengan property agent sekarang ini. Kira-kira gitu, Kojo. Oke, menarik. Kalau gitu kita coba lihat dulu, ada satu video nih dari Damcorp mengenai berapa use cases yang mungkin bisa jadi referensi kita semua juga ya. Kita coba lihat dulu ya videonya.
Oke. Tadi ada banyak use cases yang kalau kita lihat ya. Mungkin Bu Tasya boleh cerita lebih lanjut nih. Jadi pengen tahu apa aja sih fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsinya si WhatsApp ya. Jadi mungkin aku ceritain sedikit nih, biar lebih kenal lagi, lebih akrabnya sama si Damcorp gitu ya. Jadi Damcorp ini part of Mcash Group gitu ya, di mana Mcash sendiri core bisnisnya itu di infrastruktur digital gitu ya, dan Damcorp memang perusahaan teknologi gitu ya, fokusnya itu pada pengembangan platform, dan salah satunya itu di WhatsApp Business API gitu Mas Jun. Nah, pada tahun 2018 ya, sebenarnya itu pada saat awal WhatsApp monetize di Indonesia gitu ya, untuk WhatsApp Business API-nya sudah menunjuk Damcorp nih sebagai business service provider atau BSP atau official partnernya WhatsApp gitulah. Nah, sampai saat ini dari 2018 sampai saat ini kurang lebih sudah Damcorp mengelola 200 bisnis lah, kurang lebih 200 bisnis yang menggunakan layanan WhatsApp API-nya gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini dari startup, dari banking, insurance gitu ya, retail, healthcare, public service, education, telco gitu, benar-benar dari varian industri gitu ya, kalau kita lihat dari line of bisnisnya gitu, karena memang dirasa si WhatsApp ini adalah channel komunikasi yang memang terbukti sangat efektif gitu. Seperti tadi juga Mbak Bari jelaskan, memang dipakai banget si WhatsApp gitu, karena memang consumernya ada di WhatsApp, mereka semua udah pakai WhatsApp sehari-hari gitu kan. Jadi itu yang dimaksimalkan, yang digunakan oleh bisnis untuk dengan sangat mudahnya nih nanti mau reach out ke customer gitu, biar bisa reach out lebih banyak audiensnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sejak tahun 2018 itu, Mas Jo, sampai saat ini gitu ya, ini kan memang kita kenalnya WhatsApp tuh ada 3. Yang mungkin yang kita gunakan sehari-hari itu yang si consumer app, gitu kan, yang kita pagi dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita ngeceknya WhatsApp, gitu kan, dari urusan kerjaan, urusan anak sekolah, semuanya di WhatsApp. Lalu juga semuanya di WhatsApp ya. Semuanya di WhatsApp. Lalu yang WhatsApp Business yang app ya, itu yang memang diperuntukkan untuk small business, untuk teman-teman UKM, dan juga yang bisnis yang API gitu. Nah, sebenarnya aku mau jelasin sedikit nih perbedaannya si WhatsApp Business API ini tuh apa sih gitu kan, secara dari fitur-fiturnya gitu. Kalau yang API ini nantinya tuh unlimited untuk sending message gitu ya. Jadi dari bisnis bisa dengan sangat mudahnya nge-reach out ke customer, nggak perlu worry nih kira-kira oke, database-nya ada banyak nih, database kita ada ribuan, ada puluhan ribu, ada jutaan gitu. Itu bisa banget nanti melalui WhatsApp API kirimkan notifikasi, misalnya kita kirimin promo atau misalnya lagi ada campaign gitu ya. Nah, lalu selanjutnya juga secara layanan gitu ya, secara fiturnya juga untuk di WhatsApp API ini bisa kita customize, bisa kita sesuaikan nih sama kebutuhan dari bisnisnya mau seperti apa gitu. Kalau tadi kita bicara AI, kita bicara chatbot, nah nanti bisa disesuaikan tuh chatbotnya gitu ya. Jadi misalnya untuk greetingsnya, atau misalnya nanti kita mau konekin ke CRM dan sebagainya, itu dengan sangat mudahnya sekali gitu. Lalu juga API ini kan secara fitur memang lebih advance ya dibandingin sama ya WhatsApp yang for business yang memang dipergunakan sama teman-teman UKM seperti itu. Lalu juga yang menariknya si WhatsApp Business API ini nanti tuh bisa dari bisnis di ini loh, dapat centang hijau. Jadi saya rumah.com ada green tick-nya gitu. Jadi itu memang benar-benar udah verified WhatsApp account-nya rumah.com kayak gitu kan, jadinya lebih trusted ya ketika consumer dapat notifikasi gitu. Udah gitu dapat notifikasinya yang emang relate, yang relevan nih sama si customer-nya gitu. Udah pasti itu juga engage-nya jadinya lebih tinggi
gitu. Nah, ini kalau kita lihat nih di screen gitu ya, ada business initiate, ada user initiate. Kayak tadi business initiate yang tadi tuh, kalau dari bisnis mau reach out gitu ya, yang tadi bisa pakai buat campaign atau ada promo dan sebagainya. Tapi kalau user initiate itu dari audiensnya nih, dari customernya gitu, mau nge-reach out nih ke rumah.com gitu atau ke bisnis properti yang lain gitu kan. Apalagi kalau nanti udah dapat centang hijau gitu kan, lebih enak, lebih apa ya, customer juga lebih percaya gitu kan. Lebih percaya, bukan tipu-tipu ya. Enggak kaleng-kaleng gitu kan, ini WhatsApp-nya udah bener nih. Enggak kaleng-kaleng. Nah, itu sih. Lalu juga kalau yang user initiate ini ya, apa, kan kita juga pasti pemilik bisnis ada pasang iklan nih di sosial media nih ya, di WhatsApp, di Instagram, di Facebook gitu. Nah, ini kalau kita lihat kan ada tuh klik to WhatsApp gitu ya. Jadi pas diklik langsung masuk ke WhatsApp. Nah, itu kan udah pasti tuh hot leads banget tuh gitu kan. Emang benar-benar langsung juga si bisnis bisa langsung nge-capture database-nya si audiensnya gitu kan. Pas saya ngelihat wah rumah bagus nih di BSD City gitu kan, saya lihat iklannya langsung saya klik, langsung masuk ke WhatsApp-nya gitu, langsung masuk ke WhatsApp-nya kan, itu si bisnis sudah langsung bisa capture nomor telepon saya gitu kan. Dan itu benar-benar nomornya beneran loh, bukan database yang abis itu dihubungin salesnya nggak bisa ya nomornya gitu ya. Yang pastinya jadinya bisa si salesnya dengan langsung mudah nih nge-follow up gitu si potensial customer, seperti itu. Jadi tadi ada business initiate, ada user initiate. Iya. Nah, ini mungkin kalau aku summary lah ya, si solusi WhatsApp ini kenapa menjadi channel yang sangat efektif. Ya tadi kita bisa scale up bisnisnya, kita bicara reach more audience ya kan. Terus juga customer engagement, karena kan karena customernya emang udah di situ, customernya udah pada pakai WhatsApp gitu, dan lebih mudah gitu untuk si bisnis mau reach out ke customer. Lalu broadcast message yang tadi nggak ada limitnya, jadi mau broadcast berapapun itu bisa gitu ya, nggak perlu worry, aduh nanti habis nge-broadcast nomor bisnisnya di ban nggak ya gitu ya, itu nggak perlu worry lagi gitu, karena ini memang udah dirancang khusus untuk large enterprise gitu. Lalu juga yang API ini unlimited agent nih, Mas Jo. Pastikan kalau kita bicara properti, sales banyak banget ya, gitu. Jadi nggak perlu dan worry gonta-ganti juga. Benar, nomornya beda-beda. Nomornya beda-beda gitu. Jadi nanti udah bisa langsung pakai satu nomor aja udah mengakomodir semua CS agentnya gitu, semua salesnya gitu. Lalu juga tadi kita bicara track report udah pasti ya. Kalau misalnya kita ada campaign dari bisnis, ada campaign habis melakukan broadcast gitu kan, kita pasti mau lihat efektivitasnya seperti apa. Dari message yang kita kirim berapa nih yang udah send, berapa yang delivered, berapa yang read, ada yang failed atau enggak gitu kan, itu nanti bisa kita track, dan itu semua bisa di track nanti lewat dashboard gitu. Jadi kita udah siapin dashboardnya. Lalu juga yang terakhir ini yang verified WhatsApp account ya, yang tadi yang dapat centang hijau itu. Centang hijaunya. Betul. Okay. Mungkin saya ada satu pertanyaan, Mbak Tasya. Mungkin nanti dari Bu Marin ada tambahan. Mengenai yang unlimited agent dan get access dari multiple device. Kalau kita tahu kan di property agent ini kan juga punya berapa brand, terus juga punya berapa branches, dan ada timnya sendiri-sendiri yang beda-beda. Bisa jadi satu sama lain itu bersaing. Nah, apakah memang nanti dari masing-masing agency itu juga bisa memiliki satu nomor khusus, atau bagaimana nanti bisa supaya datanya nggak scattered? Karena kan selalu jadi isunya kalau menurut pengetahuan saya, pindah ganti orang, datanya hilang, lalu komunikasi terputus. Nah, ini kan kelihatannya jadi masalah common yang sudah cukup lama. Mungkin dari Bu Marin punya pengalaman yang beda lagi nih dengan ini, karena lebih lama di sana. Ya, jadi kalau saya sih setuju ya, misalnya
ada kayak WhatsApp business account seperti ini ya. Kenapa? Karena tadi juga ya, misalnya kita juga nggak bisa, ya maksudnya we need to protect our business kan gitu ya. Jadi kita benar-benar mesti jagain. Kadang-kadang kan in reality di lapangan juga ada beberapa tim sales yang in and out gitu kan. Jadi dan kalau misalnya seperti itu kan rasa-rasanya juga nggak enak ya, misalnya apa namanya, kita mintain lah nomornya gitu kan, nggak apa namanya, nggak oke gitu ya. Jadi better Nggak mungkin nyaman dari juga ya. ya nggak nyaman juga gitu. Terus dari sisi ke kliennya juga kita bilang ini nanti ke depannya akan dibantu orang baru lagi gitu kan. Jadi kesannya kurang oke gitu ya. Tapi kalau dengan ada WhatsApp business account ini kan sebetulnya siapapun orang di belakangnya kan kita menggunakan nomor yang sama gitu kan. Jadi dari sisi consumer juga, sorry, dari sisi klien tuh juga mereka nyaman gitu kan. Mereka nggak perlu tahu lah orang di belakang itu siapa kan. Yang penting mereka selama ini dengan Marin nomor teleponnya segini gitu. Jadi yang mereka tahu kan saya berurusan dengan rumah.com bukan dengan Marin ya sebetulnya gitu kan. Jadi I Bukan think dengan individunya, betul. betul, betul. Jadi it's gonna be apa namanya, dari sisi perusahaan ya tentu akan lebih terlihat lebih ini ya apa namanya, profesional gitu ya. Profesional juga ya. Oke, menarik. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana mulainya? Susah nggak sih? Kan pertanyaan berikutnya, oke, teknologi. Susah nggak sih adopsinya? Kalau dibilang susah, nggak ada yang susah kayaknya ya Mas Jo. Jadi sebenarnya sih untuk registernya tuh juga gampang banget ya. Dari si pemilik bisnis nanti cuma cukup, ini ada 3 step. Jadi yang pertama dari pemilik bisnis harus ada Facebook Business Manager yang statusnya udah verified gitu ya. Nanti kalau udah verified, lalu kita akan butuh si pemilik bisnisnya harus punya legal entity nih sama website gitu. Karena ini biasanya si pihak WhatsApp akan nge-review nih bisnisnya apa sih gitu kan. Nah nanti setelah itu juga dari bisnis provide display name sama WhatsApp number yang mau didaftarkan jadi WhatsApp API. Jadi sesimpel itu aja sebenarnya. Lalu habis itu nanti tinggal kita discuss lagi tuh nanti sama bisnis ya. Use case-nya mau gimana gitu. Kira-kira sekarang kebutuhannya seperti apa gitu. Jadi mungkin dari Damcorp juga bisa share nih dari best practice yang udah kita jalankan gitu sebelumnya gitu. Waduh, ini slide-nya udah special offer lagi ya kan? Langsung, biasanya kan udah langsung pertanyaannya berikut, oke, ternyata nggak susah. Terus investasinya ada special price nggak nih? Gitu kan selalu cepat gitu ya kalau bisnis kan. Kalau untuk offernya, jadi saat ini kita memang lagi ada program free trial gitu ya, Mas Jo, bisa trial 90 hari gitu ya, nanti bisa hubungin aja ke kontak yang ada di slide gitu ya, nanti akan dari tim Damcorp yang akan bantu mengarahkan lah kira-kira nanti kebutuhannya seperti apa, use case-nya mau gimana gitu. Nanti kita juga bisa bantu demoin mungkin dashboard-nya gitu kan, karena mungkin banyak juga bisnis-bisnis yang ini si WhatsApp API terus gimana ya gitu, udah nggak connect ke handphone gitu, terus jadinya pakai apa gitu, udah pakai dashboard gitu kan, fitur-fiturnya apa aja fiturnya. Ya itu banyak banget tadi buat track report segala macam gitu. Jadi nanti bisa dibantu sama tim Damcorp dengan senang hati. Oke. Wah, ini nggak berasa nih. Kelihatannya saya kayaknya kita harus bikin satu sesi lagi buat ngebahas lebih detail lagi kayak apa, gimana implementasinya, apa yang kita bisa dapat langsung gitu ya. Nggak berasa kita ngobrol hampir 1 jam. Wah, kebetulan juga, iya loh. Tapi ini menarik. Kita harus kupas lebih jauh lagi karena kita belum lihat seperti apa sih visualisasinya, terus kita mungkin bisa bring in use cases-nya, kita bisa bicara lebih dalam lagi dengan teman-teman dari rumah.com juga, mungkin dari teman-teman agent-agentnya juga, partner-partnernya. Menurut saya ini akan sangat menarik. Saya noted Bu Marin juga segera harus pindah ke meeting lain. Ya, sorry banget ya Kojo. Gak apa-apa. Tapi ini seru banget. Maksudnya saya masih punya list a bunch of questions. Ternyata kita harus bikin di sesi yang berikutnya. Semoga kemarin nggak keberatan. Lucu banget Kojo, kayaknya banyak yang mau disampaikan juga sih sebetulnya.
tadi kan juga hanya belum kelihatan visualnya sebetulnya. Jadi kayak tadi saya bilang, sebetulnya di rumah.com juga kita udah heavy menggunakan WhatsApp gitu kan. Sebenarnya udah ada visual-visualnya gitu. Cuman kan di kesempatan ini belum sempat ya disampaikan gitu ya. Nanti mungkin kita bisa atur lagi session yang berikutnya. Kita atur sesi berikutnya. Kita harus kupas lebih dalam lagi. Gitu ya. Oke. Kalau begitu kelihatannya kita harus sudahi sesi hari ini. Nggak pernah cukup ngobrol dengan dua teman ini. Very look forward. Saya mau ucapkan banyak terima kasih buat Bu Marin, buat Mbak Natasha yang sudah hadir hari ini, yang sudah banyak sharing sessionnya. Thank you banget sudah mendukung juga. Jadi acara ini memang di-conduct oleh Bistrik Event. Kita punya beberapa event-event lainnya juga. Jadi please stay tune di acara ini. Kalau ada pertanyaan bisa tadi menghubungi ke teman-teman langsung, ke Bu Marin, ke Mbak Natasha, atau juga bisa menghubungi kami juga. Dengan senang hati kita akan bantu untuk bridging. Nah, untuk partnership dan informasi lebih lanjut juga bisa menghubungi kami di sini di 087880781998 atau bisa menghubungi email dari partnership@wistrip.id. Sekali lagi, Bu Marin, Mbak Natasha, terima kasih banyak informasinya di waktu yang singkat ini. Aduh, seru banget. Kita catch up ya setelah ini ya. Thank you semua. Thank you. Have a good Friday. Stay safe. Sampai ketemu lagi ya. Thank you semua yang sudah hadir.